Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan di hari yang berbahagia ini kita bersyukur boleh berjumpa kembali dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus memberkati kita, menginspirasi kita untuk kita terus bertumbuh dalam kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini masih dalam hubungan dengan momentum Paskah dari Roma 8 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-37. Demikian firman-Nya, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Demikian firman Allah hari ini yang mengajar kita, menasihati kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Kita telah memperingati kebangkitan Kristus yang sudah menang dari kuasa dosa dan kuasa maut. Seperti Kristus yang sudah jadi pemenang, kita juga sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus menjadi umat yang lebih dari pemenang. Artinya bahwa kita tidak hanya jadi umat pemenang, tapi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dimaksud di sini adalah kalau seperti dalam dunia olahraga, kalau orang sepak bola menang 1-0, menang 2-1 itu namanya menang tipis. Tapi kalau dia menang 3-0, 4-0, 5-0 itu namanya menang mutlak. Lebih dari pemenang itu sama dengan menang mutlak. Tuhan tidak mau kalau kita hanya sekedar menang tipis. Tapi Tuhan mau kita jadi menang mutlak. Itu yang dimaksud mengenai umat yang lebih dari pemenang. Kita yang sudah Dia tebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, Dia mau supaya kita bukan hanya jadi umat pemenang, tapi umat yang lebih dari pemenang. Ibarat main bola kita menang mutlak, ibarat main tinju kita menang TKO. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat. Jelas sekali dalam ayatnya yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih daripada orang-orang yang menang karena Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Supaya kita menjadi umat yang lebih dari pemenang, ada 3 hal yang dituntut dari saudara dan saya. Yang pertama ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Apakah masalah jadi lawan kita? Apakah penderitaan jadi lawan kita? Apakah kesulitan itu jadi lawan kita? Apakah penyakit itu jadi lawan kita? Kalau Allah di pihak kita, itu berarti bahwa supaya kita menjadi umat yang lebih dari pemenang, kita harus menyadari keberpihakan Allah bagi kita. Kita harus menyadari bahwa sekalipun kita dalam pergumulan, itu tidak berarti Allah tidak berpihak kepada kita. Sekalipun kita ada dalam persoalan, kesulitan hidup, tidak berarti Allah tidak berpihak kepada kita. Allah tetap berpihak kepada kita. Dan kalau Allah berpihak kepada kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi dengan menyadari keberpihakan Allah inilah yang menolong saudara dan saya, membuat kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Yang kedua, ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Jawabannya tidak ada. Jadi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus.
apakah itu penindasan, apakah itu kesesakan, apakah itu penganiayaan, apakah itu kelaparan, apakah itu ketelanjangan, apakah itu bahaya, ataukah pedang, ataukah maut sekalipun, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dari sini kita melihat bahwa supaya kita menjadi umat yang lebih dari pemenang, kita harus menyadari kasih Kristus yang luar biasa bagi kita. Waktu kita masih manusia berdosa saja, Kristus sudah mati untuk menebus dosa kita. Kalau dia sudah menebus kita, dia sudah mendapatkan kita dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, tidak mungkin kita disia-siakan. Makanya tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekali Kristus mengasihi kita, seterusnya dan selamanya tetap mengasihi saudara dan saya dalam situasi dan kondisi apapun juga. Dengan menyadari akan kasih Kristus yang luar biasa dalam hidup kita, ini menolong kita untuk menjadi umat yang lebih dari pemenang. Jadi dalam pergumulan dan kesulitan apapun juga, jangan kita lupa akan kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita. Kalau dia mengasihi kita, artinya bahwa tidak mungkin dia membiarkan kita menghadapi sendiri. Tidak mungkin dia meninggalkan kita menghadapi pergumulan, beban, kesulitan hidup dalam hidup kita. Pasti dia menolong kita, pasti dia menguatkan kita, pasti dia memampukan kita, pasti dia memberi jalan keluar bagi kita, sehingga kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Jangan jadi umat yang kalah dengan masalah, kalah dengan pergumulan, kalah dengan persoalan hidup, kalah dengan penyakit itu. Tapi kita belajar menjadi umat yang lebih dari pemenang, menang terhadap segala hal dalam hidup kita. Karena itu kita harus menyadari kasih Kristus yang luar biasa bagi kita. Yang ketiga dalam ayat 38, sebab aku yakin. Paulus memiliki keyakinan. Karena itu hal yang ketiga, supaya kita menjadi umat yang lebih dari pemenang, kita harus punya keyakinan. Karena keyakinan ini yang bisa menolong kita, menguatkan dan memampukan kita, sehingga kita tetap teguh, tetap kokoh, kuat dalam pengiringan kita kepada Kristus, sehingga kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Bukan umat yang kalah, tapi umat yang lebih dari pemenang karena kita punya keyakinan. Hari ini kita memperingati Paskah kedua, Paskah Kristus bangkit dari antara orang mati, dia menang. Itu artinya bahwa kalau kita beriman kepadanya, kita percaya kepadanya, tidak sia-sia kalau kita percaya dan beriman kepada dia. Karena dia sudah bangkit dari antara orang mati. Karena itu hendaknya kita punya iman yang mantap. Kita punya keyakinan yang mantap. Itu yang menolong kita bisa menjadi umat yang lebih dari pemenang. Kita percaya iman bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iman bisa mengubah yang tidak bisa menjadi bisa. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena itu kita harus punya iman kepada Yesus Kristus. Kita mengimani akan pertolongannya, mujizatnya, campur tangannya dalam hidup kita. Sehingga kita akan menjadi umat yang lebih dari pemenang. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang menasihati kami, mengajar kami supaya kami menjadi umat yang lebih dari pemenang. Supaya kami menjadi umat yang lebih dari pemenang, ajar kami. Supaya kami menyadari akan keberpihakan Allah bagi kami dalam kondisi apapun juga. Ajar kami supaya kami menyadari akan kasih Kristus yang luar biasa dalam hidup kami, di mana tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Ajar kami supaya kami memiliki keyakinan, supaya kami menjadi umat yang lebih dari pemenang. Tanamkanlah, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat rohani Tuhan berikan. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan Tuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.